Salve. Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, terima kasih atas segala rahmat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami malam tadi, hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, dan mencernihkan hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu dan mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan menjelaskan mengapa orang bisa memiliki hati yang kotor. Semua ini dilukiskan dalam bahasa kiasan. Menurut Yesus, segala sesuatu yang menjadi penyebab atau pembujuk dosa itu harus dibuang. Segala sesuatu yang menyebabkan kita tergoda oleh dosa harus secara tuntas kita hindari atau singkirkan dari hidup kita. Beberapa hal yang menyebabkan hati kita kotor adalah seperti kebiasaan yang buruk yang ada dalam hati dan pikiran kita, di mana semua kebiasaan tersebut bertentangan dengan kebenaran firman Allah dan membuat diri kita jatuh ke dalam dosa.
Ada 3 saran untuk membebaskan diri kita dari hal-hal yang salah ini. Yang pertama, harus dengan tegas mengatakan tidak terhadap diri sendiri. Hendaklah kita berusaha supaya dapat menguasai diri kita sendiri. Dan yang kedua, aktif mengisi hidup kita dengan pelayanan dan perbuatan baik atau hal-hal yang positif, sehingga kita tidak mempunyai waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang keliru, apalagi yang sesat. Dan yang ketiga, mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik dan positif, misalkan dengan firman Tuhan, buku-buku bacaan yang baik, dan hiburan yang sehat, serta pembicaraan yang dapat membangun. Tuhan meminta kita untuk hidup kudus di hadapannya, yaitu dengan cara memiliki hati yang takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya, dan dapat menguasai diri sendiri. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu menjaga mata, hati, dan pikiran kita agar tidak memikirkan hal-hal yang menjatuhkan kita ke dalam perbuatan dosa, entah itu kelihatan atau tidak kelihatan. Dan kita diajak untuk selalu mendengarkan dan melakukan apa yang baik dan benar dalam pikiran dan perbuatan kita, supaya hidup kita tetap suci dan murni di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.